Pabrik tank Ukraina luluh lantak dihancurkan Rusia. Pabrik tank Ukraina luluh lantak dihancurkan Rusia. Tentara Rusia menghancurkan pabrik pembuatan tank milik Ukraina di kota Zhytomyr yang berjarak sekitar 140 km dari Kiev. Zhytomyr merupakan kota yang diserang secara intens oleh tentara Rusia dalam beberapa hari terakhir. Dalam video yang beredar, bangunan pabrik tank itu sudah menjadi puing-puing dan rata dengan tanah. Keaslian video sudah dipastikan oleh CNN. Penyerangan terhadap pabrik tank itu terjadi tak lama usai Rusia mengklaim telah mendemilitarisasi Ukraina. Dalam video tersebut terlihat tentara Ukraina tengah mengamati kerusakan bangunan pabrik tersebut. Tentara itu juga menceritakan bagaimana mereka bisa selamat dari serangan yang terjadi di kota Zhytomyr hingga sejumlah bangunan luluh lantak. Ini akibat dari yang terbang tadi malam dan menyerang kami. Demikian tutur tentara Ukraina itu seraya melewati kompleks bangunan yang sebelumnya dihujani bom. Mereka pun sempat melihat puing-puing tank yang belum selesai dirakit namun hancur akibat dibombardir tentara Rusia. Sejak Rusia menyerang Ukraina, sejumlah kompleks sipil, gedung apartemen, sekolah dan pasar di negara itu menjadi sasaran. Tak sedikit bangunan yang hancur hingga warga sipil menjadi korban jiwa. Rusia bombardir markas militer Ukraina. Lebih dari 70 tentara Ukraina dilaporkan tewas usai pasukan Rusia menembakkan rudal ke sebuah pangkalan militer di kota Oktyabr, wilayah Sumy, Ukraina. Kabar ini disampaikan Gubernur Regional Dmytro Zhirinovsky dalam Facebook. Sejak Presiden Rusia Vladimir Putin memutuskan untuk menyerang Ukraina pada pekan lalu, ledakan dan tembakan memenuhi sejumlah kota di negara itu. Di hari yang sama, serangan rudal Rusia ke kota Kharkiv, Ukraina, menewaskan 9 warga sipil. Sebanyak 3 anak menjadi korban dalam serangan ini. Rudal itu menghantam area perumahan, membunuh dan melukai masyarakat sipil yang tak bersalah. Belum pernah ada kehancuran sebesar ini di Kharkiv dalam waktu yang lama. Ini amat mengerikan. Wali kota Kharkiv, Igor Terekhov, dalam akun Telegramnya mengatakan pihaknya mengalami masa-masa yang berat. Ini memperlihatkan bukan sekedar perang, tetapi pembantaian orang-orang Ukraina. Sementara itu, gambaran satelit dari Maxar Technologies menunjukkan konvoi sepanjang 64 km terlihat menyasar ibu kota Ukraina, Kiev. Konvoi ini dimulai dari pangkalan udara Antonov, sekitar 17 km dari pusat kota Kiev, sampai wilayah utara Krvyansk, Ukraina. Maxar menyampaikan konvoi militer besar ini membawa kendaraan lapis baja, tank, artileri, dan kendaraan logistik lain. Tak hanya itu, beberapa pejabat Amerika Serikat juga menyampaikan Rusia bakal mengirimkan gelombang pasukan ke Ukraina. Gelombang ini diprediksi dapat mengatasi perlawanan dari Ukraina. Serangan Rusia hancurkan pesawat mimpi Ukraina. Pesawat terbesar di dunia, pesawat kargo Antonov 225 Ukraina, dihancurkan oleh serangan Rusia di luar Kiev pada hari keempat invasi Moskow. Demikian kata kelompok Ukroboronprom milik negara Ukraina pada Minggu. Pesawat itu dinamakan Mriya yang berarti mimpi di Ukraina. Penjajah Rusia menghancurkan kapal utama penerbangan Ukraina AN-225 di Bandara Antonov di Gostomel dekat Kiev. Demikian kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan. Pesawat itu unik di dunia, dengan panjang 84 meter, dapat mengangkut hingga 250 ton kargo dengan kecepatan hingga 850 km per jam. Ini adalah pesawat terbesar di dunia, AN-225 Mriya. Demikian tweet Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba. Rusia mungkin telah menghancurkan Mriya kita, tetapi mereka tidak akan pernah bisa menghancurkan impian kita tentang negara Eropa yang kuat, bebas, dan demokratis. Kita akan menang. Demikian tambahnya. Bandara Gostomel telah menyaksikan bentrokan kekerasan sejak dimulainya invasi Rusia yang diluncurkan oleh Presiden Vladimir Putin pada Kamis. Tentara Rusia mengatakan sedang mencoba untuk merebut kembali infrastruktur strategis. Produsen senjata Ukroboronprom memperkirakan bahwa pemulihan Mriya akan menelan biaya lebih dari 3 miliar US dollar.
dan bisa memakan waktu lebih dari 5 tahun. Setelah bertahun-tahun tidak terbang setelah jatuhnya Uni Soviet, satu-satunya salinan yang ada melakukan uji terbang pada tahun 2001 di Gostomel, sekitar 20 km dari Kiev. Ini telah dioperasikan oleh Antonov Airlines Ukraina untuk penerbangan kargo dan sangat diminati selama awal pandemi COVID-19. Pesawat terbesar di dunia dikabarkan hancur karena serangan Rusia. Pesawat terbesar di Ukraina, Antonov AN-225, hancur akibat serangan Rusia. Demikian pernyataan pejabat pemerintahan Ukraina. Pesawat tersebut dinamai Bria, yang berarti mimpi dalam bahasa Ukraina. Dikutip dari CNN International, ketika invasi Rusia dimulai, pesawat tersebut tengah diparkir dekat ibu kota Kiev karena sejak 24 Februari tengah menjalani perbaikan. Pesawat memiliki 6 mesin turbofan dan bisa mengangkut beban hingga 250 ton, serta memiliki rentang sayap terpanjang di dunia. Selain menghancurkan AN-225, pasukan Rusia juga pada Jumat telah mengambil alih bandara Hostomel, tempat pesawat itu berada. Pemerintah Ukraina mengatakan mereka akan memperbaiki pesawat tersebut. Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, di Twitter mengatakan, Rusia bisa saja telah menghancurkan Bria, tetapi mereka tidak akan pernah menghancurkan mimpi kami akan negara yang kuat, bebas, dan demokratis. Hingga saat ini belum ada konfirmasi terpisah dari lembaga independen tentang kerusakan pesawat tersebut. Perusahaan Antonov juga menyatakan belum bisa memverifikasi kondisi teknis pesawat hingga ahli datang memeriksa. Perusahaan yang mengelola Antonov di bawah Departemen Pertahanan Ukraina, Ukroboronprom, mengatakan pesawat tersebut akan diperbaiki dengan biaya diperkirakan mencapai 3 miliar US dollar. Restorasi diperkirakan mencapai 3 miliar US dollar selama 5 tahun. Demikian pernyataan perusahaan tersebut. Tugas kami adalah memastikan biaya ini ditanggung Federasi Rusia yang dengan sengaja merusak dunia penerbangan Ukraina dan sektor kargo udara. Kerusakan pesawat tersebut akan menjadi akhir tragis bagi AN-225 yang telah beroperasi selama 30 tahun. AN-225 beberapa kali digunakan untuk misi-misi kemanusiaan di negara lain. Salah satunya adalah untuk membagikan bantuan ke Republik Dominika ketika terjadi gempa Haiti berskala besar pada 2011 silam. Di awal-awal masa pandemi, AN-225 juga digunakan untuk menyalurkan bantuan medis.